Adik perempuan dari kelas 1 sampai kelas 6 terakhir 1 September. Oke? Bukan vaksin. Data siswa yang diminta dari dinas diserahkan nanti bidang GTK ya. Tigas, mohon maaf. Kemudian yang kedua yaitu tentang surat edaran PGRI peduli dampak COVID-19 tentang pengumpulan donasi. Ini dimohon kepada semua kepala sekolah beramal sumbangan seberapa ikhlasnya dikumpulkan di masing-masing bendahara gugus, kemudian disetor kepada bendahara K3S. Ibu Zuriah, Kepala Sekolah SDN 32 Ampenan. Itu nanti bekerjasama dengan bendahara PGRI, Bu Aries ya, Ibu Zuriah juga langsung ya. Dia bendahara K3S sekaligus bendahara PGRI juga. Barangkali itu Bapak Ibu yang belum hadir nanti bisa di basic-basic ya. Dia akan hilang nama saya di sini. Dia tidak ada, dia akan jadi nol. Dan jangan sekali-sekali merubah format yang sudah kami berikan, karena itu nanti akan ditanggung sendiri. Karena ada kemarin dari, ya kami tahu lah, dari Bapeda ini kan kita tahu orang ahli IT semua ada di sana. Ketika dia merubah dia bingung, Pak ini saya bingung ini ya, silahkan saya berikan dia nomor HP orang Menpan. 3 bulan Pak saya tidak ditanggapi oleh Menpan. Jangan salahkan kami, salahkan Anda yang punya tangan usil, saya bilang. Karena mengutak atik, saya bilang. Nah, jadi akhirnya kita kasih dia shock terapi 3 bulan baru kita beritahukan dia. Jadi tolong jangan dirubah, karena kan biasa kan banyak orang nih yang kalau kita bilang gote, rubah, nanti itu dia kasih. Karena kenapa? Itu terjadi di grup kami Bang Ibu. Saya itu punya grup khusus admin Kota Mataram itu. Ini pernah saya share. Kalau saya share dia jadi PDF, maka dia tidak akan berumus. Jadi saya biarkanlah share dia menggunakan format Excel. Ternyata ada yang musil. Dia rubah, dia share kembali di grup itu yang diambil sama temannya. Yaitu di set kedua ini hilang satu tabel. Yaitu penghasilan dari suami atau istri yang bekerja. Itu tidak ada. Jadi ketika itu terjadi di Kecamatan Cakra, ketika dia mengumpulkan semua, kita verifikasi, untung dia mengumpulkan ke kami. Kalau dia mengumpulkan ke inspektorat, kan sudah jadi temuan. Jadi kita verifikasi, kita kembalikan. Karena kenapa? Mana penghasilan suaminya ini tidak punya suami istri ya? Wah ada Pak, kenapa? Yuk di kolom tidak ada, coba perhatikan. Ternyata yang dia buka itu kolom yang sudah diedit. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kepala sekolah atau operator akan menerima formulir ini dari Bapak Kasubag Umum. Itu kami sudah berikan. Dan itu formulir terbaru Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak usah capek. Jadi ini LKSN 1 ini ada ya, biasa kita sebut sheet 1, LKSN 2 sheet 2, dan sheet 3 ini surat pernyataan. Jadi misalkan contoh nama lengkap kita tulis, saya pakai nama saya saja gampang, Rudi Herlambang. Tinggal ditulis saja, maka di sini akan terisi Rudi Herlambang. Jadi dengan sendirinya dia akan terisi. Nah, jadi silakan NPWP disesuaikan dengan NPWP Bapak Ibu gurunya nanti. Nomor KTP ini adalah NIK-nya, nomor induk kependudukan, bukan NIP. Karena kemarin itu banyak menulis NIP-nya. Nomor KTP itu NIP-nya ditulis. Nanti memang username itu akan yang menjadi username itu adalah NIP Bapak Ibu. Jadi ini nomor induk kependudukan, nomor KTP. Jenis kelamin silakan Bapak Ibu klik, tinggal diklik aja, dipilih laki-laki atau perempuan, itu akan muncul. Tempat tanggal lahir silakan disesuaikan dengan dokumennya. Terus agama silakan diklik, sini akan muncul ada nama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Terus status perkawinan. Nah, di sini Bapak Ibu saya jelaskan. Di sini status perkawinan hanya ada 2. Kawin dan belum kawin. Bagaimana yang statusnya janda atau duda? Berarti statusnya kawin. Kan dia sudah kawin. Kalau dia status janda duda berarti kan dia sudah cerai.
Tetapi nanti di aplikasi itu ada 3 pilihannya, kawin, belum kawin, serta janda atau duda. Karena di sini kami membuat dia simpel supaya tidak banyak nanti jadi sheetnya. NIP, nah di sini tolong NIP ini jangan salah juga Bapak Ibu tulis ya, NIP-nya disesuaikan, NIP-nya berapa, pangkatnya, misalkan dia golongan 4A, mulai tanggal berapa, itu bisa dilihat di SK-nya. Jabatan misalkan dia biasakan ahli atau muda atau pertama, itu silakan dilihat di SK, mulai tanggal TMT-nya, terhitung mulai tanggal berapa. Unit kerja, nah di sini unit kerja Dinas Pendidikan garis miring, misalkan SDN 47 Mataram, SDN 32 Ampenan, SDN 38 Mataram. Jadi ingat Dinas Pendidikan garis miring SDN berapa. Untuk alamat kantor Bapak Ibu silahkan tanya alamat kantor Dinas Pendidikan, itu yang ditulis. Kenapa alamat Dinas Pendidikan? Karena begini, mungkin saat ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu gurunya menjadi guru di SD 38 Mataram. Siapa yang berani jamin guru tersebut ada di SD 38 Mataram? Siapa tahu besok keluar SK mutasinya dipindah ke SD 32 Ampenan, misalkan ini contoh. Kalau sudah alamat kantor Dinas Pendidikan, maka di Dinas Pendidikan itu sudah tahu guru tersebut tidak ada di sini, maka Dinas Pendidikan kan lebih tahu bahwa guru itu sudah ada di SD 32 Ampenan. Jadi makanya alamat kantor itu yang dipakai adalah alamat unit kerjanya. Karena data Bapak Ibu itu ada semua di Dinas Pendidikan. Bagaimana Pak Kasubag? Kan data guru ada di Dinas Pendidikan semua kan? Ya tidak mungkin tidak ada. Jadi alamat kantor ini adalah alamat Dinas Pendidikan. Nanti silakan ditanya yang tidak tahu alamat Dinas Pendidikan itu di mana. Kayaknya Jalan Majapahit, tapi nomornya saya tidak tahu. Kode posnya berapa? Nah di sini alamat rumah. Alamat rumahnya wajib lapornya Bapak Ibu kepala sekolah nanti, guru-gurunya. Itu kode posnya berapa? Nomor telepon ini diisi dengan nomor HP. Silakan berapa nomor HP-nya. Nah, setelah selesai mengisi ini, cukup sudah yang sheet pertama diisi. Hanya 12 item kan? Nah, jadi insya Allah kalau ngisi nomor 1 sampai nomor 12 tidak sampai 5 menit. Ya kan? Yang penting datanya ada. Selesai Bapak Ibu ngisi di sheet pertama, kita ke LHKSN kedua. Jadi jangan pikirkan surat pernyataan. Kalau dari nomor 1 sampai nomor 12 sudah terisi, ini akan penuh, full yang surat pernyataan. Jadi abaikan. Nanti Ibu perlukan pada saat Ibu ngeprint. Nah, kita ke sheet kedua, LHKSN kedua. Nah, disinilah Bapak Ibu akan berperang dengan data. Karena di sini ada tabel dari Romawi 1 sampai Romawi 3. Itu Romawi 1 itu dari Romawi 1.1 sampai Romawi 1.6, Romawi 2.1 sampai Romawi 2.5, sedangkan Romawi 3.1 sampai Romawi 3.2. Nah disinilah Bapak Ibu yang akan mengisi seluruhnya. Karena kenapa? Kalau ini sudah terisi seluruhnya, maka dari Romawi 1.1 sampai Romawi 2.5 ini akan terisi dengan sendirinya. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu sudah mengisi di sini. Nah, jadi saya mulai menjelaskan di sini ada harta kekayaan. Jadi Bapak Ibu fokus ke layar ya, jangan fokus ke saya, cukup dilihat di layar. Suara saya cukup Bapak Ibu dengar. Kita ke Romawi 1.1 itu ada harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak itu ada tanah dan bangunan serta jadi tak ada tanah dan bangunan. Misalkan di sini itu ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 sampai kolom 6. Kolom 1 itu nomor, jenis harta kolom 2, luas tanah atau luas bangunan, atas nama, harga perolehan, NJOP saat laporan. Jadi kalau nomor gak jelas itu pasti nomor 1. Misalkan jenis hartanya tanah. Ini tanah saja, misalnya dia punya sawah, ya tanah. Atau kebun, tanah, karena tidak ada bangunan. Luas berarti yang hanya diisi di sini luas tanahnya 2 are 200 meter persegi. Silakan diklik 200 meter persegi. Atas nama, misalkan ini atas namanya, atas nama wajib lapor tersebut, silakan ditulis. Misalkan dia atas nama
saya mohon maaf Pak Kepala Sekolah SD 47, saya pakai namanya, misalkan Pak Marsikin, atas nama Pak Marsikin, atau atas nama pasangan, misalkan pasangannya anggaplah